Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok pesta minuman keras, polisi meringkus kawanan geng motor di Kota Makassar. Evakuasi sanca batik yang masuk permukiman warga berlangsung dramatis. Potensi desa wisata patut dikembangkan. Salah satunya Desa Kambo di Kota Palopo yang masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Seluruh korban hilang akibat banjir dan longsor di Dusun Lopasa, Kabupaten Jeneponto akhirnya ditemukan. Jasad korban telah dimakamkan keluarga. Memasuki hari ketiga, korban banjir dan longsor di Dusun Lopasa, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto berhasil ditemukan. 3 korban hilang sejak Jumat pekan silam saat banjir dan longsor menerjang desa. Korban bernama Daeng Sangkala asal Desa Loka ditemukan dalam kondisi tewas terseret arus sungai Rumbia atau berjarak 15 km dari lokasi kejadian. Sebelumnya, korban bernama Daeng Naku ditemukan di lokasi longsor. Korban ketiga bernama Wahyu ditemukan terseret arus sungai sepanjang 20 km dari lokasi. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum sebelum dimakamkan keluarga. Menindaklanjuti adanya laporan masuk mengenai bencana alam tanah longsor di Kabupaten Jeneponto dengan adanya korban jiwa 3 orang, dan setelah itu tim Basarnas Sulawesi Selatan dan tim SAR gabungan beserta jajaran Polres dan Polsek dan pemerintah setempat melaksanakan pencarian di lokasi kejadian, dan alhamdulillah pada hari ketiga semua yang dicurigai korban ditemukan, dan selanjutnya korban kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jeneponto untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dengan ditemukannya ketiga korban yang hilang, maka pencarian oleh tim SAR gabungan dibantu TNI dan polisi telah dihentikan. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Puting beliung tampak di Selat Makassar, Kota Parepare, sehingga membuat panik sejumlah warga. Pasalnya pusaran angin yang terjadi hanya berjarak sekitar 2 km dari tepi pantai yang padat penduduk. Fenomena alam terjadi di lautan. Sudah angin puting beliung. Kepanikan terjadi di Kota Parepare saat angin puting beliung bergerak dari Selat Makassar. Angin kencang ini hanya berjarak 2 km dari pesisir pantai yang padat penduduk. Setelah berputar-putar di tengah laut selama beberapa menit, angin kencang itu menghilang dan tidak sampai ke permukiman. Awalnya ada sekumpulan awan hitam, tidak berselang lama muncul 2 angin puting beliung, tapi yang satunya tidak jadi. Di dalam itu turun besar dari timur ke barat. Sempat berputar-putar ya? Sempat, Pak. Puting beliung terbentuk karena perbedaan tekanan dan stabilitas udara. Pertemuan antara udara panas dan dingin memiliki tekanan berbeda memicu pergolakan arus naik dan turun dengan kecepatan tinggi. Saat itulah terbentuk awan cumulonimbus sehingga terjadi puting beliung. Menurut nelayan pesisir pantai Soreang, saat musim barat, fenomena angin puting beliung sering terjadi. Banyak nelayan takut melaut karena khawatir dengan cuaca ekstrim dan kemunculan angin puting beliung di laut. Langsung melihat ke laut. Ya. Wih, puting beliung. Ya kan? Besar, Pak. Besar. Nah, itu kira-kira berapa jaraknya, Pak, itu? Oh, jauh jaraknya dari sini, mungkin di daerah-daerah Bojo mungkin. Angin puting beliung yang menampakkan diri di tengah laut tidak menyisir ke pesisir pantai sehingga tidak menimbulkan kerusakan di permukiman warga. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Potensi desa wisata patut dikembangkan. Salah satunya Desa Kambo di Kota Palopo yang masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Harapannya melalui pengembangan potensi desa wisata bisa menarik lebih banyak minat wisatawan lokal dan mancanegara. Desa Wisata Kambo di Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Desa unggulan ini mendapatkan kunjungan dari Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Pada kesempatan ini, Sandi Uno menyempatkan mencoba berbagai makanan dan minuman yang diolah para perajin usaha kecil dan menengah Desa Kambo, salah satunya Saraba. Sarabanya berapa? 1 gelas Saraba. Saraba dulu. Oleh onggol-onggolnya di mana? Sudah cukup? Ya benar. Airnya kurang. Kemudian Panas. Sandi Uno yakin jika dikelola dengan baik, produk usaha kecil dan menengah dapat menekan inflasi dan terhindar dari resesi. Berpihak kepada UMKM, berpihak kepada kaum perempuan dan anak-anak muda dalam berkreasi, ekonomi kreatif, dan untuk inflasi tingkatkan produksi khususnya dari produk-produk pangan. Ini kita harus tingkatkan produk-produk pangan karya anak bangsa, beli dari daerah sendiri, sehingga ini akan memperkuat ekonomi kita. Jadi ancaman inflasi insya Allah kita akan bisa lalui, potensi resesi juga akan kita mitigasi. Harapannya melalui pengembangan potensi desa wisata bisa menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif menargetkan tahun depan bisa mencapai 1 juta wisatawan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Kami sampaikan kembali berita kriminal hari ini. Polisi meringkus puluhan remaja dari salah satu rumah di Kota Makassar. Kawanan geng motor ini kepergok pesta minuman keras. Mereka juga sering melakukan teror dengan anak panah hingga berujung tawuran. Angkat ini semua sini. Dengan HP-nya angkat, ambil. HP yang kunci. Nanti terkunci layar, silakan didorong ke depan. 29. Siapa yang 2 HP-nya? Puluh remaja digerebek polisi saat pesta minuman keras atau miras dalam rumah di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kawanan geng motor ini sering menebar teror anak panah di sejumlah wilayah di Makassar hingga berujung tawuran. Mereka dibawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lanjutan. Penggerebekan bermula saat petugas gabungan TNI dan polisi rutin patroli akhir pekan dengan menyasar lokasi zona merah rawan tawuran atau teror anak panah. Ribuan liter miras tradisional hingga oplosan dan 30 motor tanpa kelengkapan surat turut disita polisi. Kita mengamankan ada kurang lebih 30 sepeda motor yang berada di lorong pasar Andi Tondro. Anak-anak kecil ini, adik-adik kita ini melaksanakan minum balok, minuman tradisional. Mereka pesta miras. Ya? Mereka pesta miras. Pesta miras sama minum balok ala kampung, minuman ala kampung, tapi bisa memabukkan. Kemudian diamankan oleh petugas gabungan, ada Polsek Tamalate bersama patroli gabungan dari Sabara Polda, Polrestabes Brimob, ada POM TNI, bersama-sama mengamankan sudah dibawa ke Polrestabes. Polisi dan TNI gencar patroli seiring maraknya aksi teror anak panah dan tawuran di Makassar, terutama pada malam hingga dini hari di kawasan zona merah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Rumah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Kota Makassar diserang beberapa orang tidak dikenal. Polisi hingga kini masih menyelidiki kepastian motif dan memburu para pelaku penyerangan. Sejumlah orang tidak dikenal menyerang rumah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Lita Brand di Jalan Gunung Rapi, Kota Makassar. Kawanan pelaku yang berupaya masuk mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah yang menahan pintu berbahan kaca. Karena kesal, para pelaku merusak pintu kaca dengan batu dan bambu. Para pelaku pergi meninggalkan lokasi begitu gagal masuk rumah. Polisi yang tiba segera melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Polisi turut menyita beberapa barang bukti termasuk rekaman CCTV.
Akibat penyerangan ini, kaca di lantai 1 hingga 2 pecah dan 1 motor di halaman rumah rusak. Diduga penyerangan ini terkait sengketa tanah di samping rumah korban. Para pelaku awalnya hendak membongkar balkon rumah yang berbatasan dengan tanah bersengketa. Ya, jadi awalnya adalah terjadinya upaya paksa yang akan dia lakukan penutupan jendela dan ingin melakukan pembongkaran balkon rumah klien kami. Nah, setelah itu dari pihak kami tidak menerima, lalu melarang gitu loh, melarang, tapi tetap akan memaksa. Dan kami juga pada dasarnya bahwa kami punya hak di situ. Kemudian pihak klien kami melakukan pertahanan sehingga melarang untuk memasang itu dan membongkar seng di atas. Kenapa dia sampai ingin membongkar ini Pak? Maksudnya yang disebut. Kenapa dia ingin bongkar? Jadi kami tidak tahu persis apa yang menjadi alasan karena sebelumnya mereka merusak membongkar bangunan di sana di sebelah ini dan kami juga sudah membuat laporan karena awalnya persoalan di sebelah. Tanah itu ya Pak ya? Iya, tanah. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kepastian motif sekaligus memburu para pelaku penyerangan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.